Selamat pagi Glenda, selamat pagi sahabat Mira Aset semua. Hari ini kita akan membahas terkait dengan update terakhir dengan emiten Ainika Tambang. Kemudian nanti kita akan membahas terkait dengan 9 months 2024 performance-nya dan mungkin juga view dan juga earnings notes terakhir kita terkait dengan perusahaannya. Oke, bisa kita mulai ya. Ya, jadi memang kalau misalkan kita melihat terkait dengan financial performance Antam di Turkey 2024 atau juga nanti kita berbahas sedikit di 9 months 2024, ini kita melihat sebenarnya ada perbaikan ya dari terkait dengan sisi revenue-nya. Jadi memang untuk dari pendapatannya sendiri ini naik cukup baik, cukup robust, yaitu sekitar 37% secara Q on Q ke level sekitar 20 triliun. Ini memang utamanya ini untuk dari revenue-nya sendiri dipengaruhi oleh penambahan dari sisi volume penjualan emas, di mana yang untuk di Q 2024 ini mencapai 13 ton atau naik secara volumenya ini kurang lebih di 42% secara Q on Q. Memang di sisi lain kalau misalkan kita melihat untuk dari pendapatan dari nikelnya, segmen nikelnya, jadi memang ini revenue-nya pertumbuhannya memang tidak sekuat dengan segmen gold, di mana memang untuk nickel ore-nya ini revenue-nya sekitar 1,6 triliun atau naik sebesar 9% secara Q on Q. Dan ini juga memang atas dari dasar RKAB yang sudah diterima oleh Antam lebih banyak lagi dibandingkan dengan kuartal ataupun di first half 2024 kemarin. Kemudian untuk dari VD-nya memang ada delay di shipment, jadi memang untuk dari pendapatan dari nikel Antam ini kurang lebih sekitar 12% secara Q on Q ke level 1,1 triliun. Kalau kita misalkan melihat dari kontribusinya untuk secara revenue memang ini masih ditopang oleh gold, di mana gold sendiri ini mengkontribusikan sekitar 84% dari total pendapatan Antam. Untuk nickel ore dan juga kemudian VNI ini ada di level 8% dan juga 5%, dan sisanya ada di alumina dan boksit sebesar 1%. Kemudian kalau misalkan kita melihat dari EBITDA ya, jadi memang EBITDA juga tumbuhnya masih cukup robust, karena memang untuk dari dynamics dari marginnya, untuk dari core marginnya ini masih cukup baik ya. Kita melihatnya untuk dari EBITDA sendiri, ini level kontribusinya untuk sekarang di luar daripada item-item yang dikonsolidasikan seperti head offices, ini kontribusinya untuk dari EBITDA sendiri di 47% untuk nikel, dan kemudian untuk dari precious metal dan juga refining termasuk daripada gold dan juga silver ini sekitar 67%, dan kemudian untuk bauxite dan juga alumina ini sekitar sekitar 4%. Oke, kita bisa langsung next. Jadi memang kalau misalkan tadi kita berbicara tentang revenue dan juga EBITDA itu naiknya cukup baik ya secara kuartalan. Ini namun kita melihatnya untuk dari net margin dari earnings-nya juga mengalami penurunan. Dan ini memang ada dampaknya terkait dengan forex losses, sehingga memang kalau kita melihat figur yang atas itu untuk net profit sendiri turun dari cukup signifikan dibanding dengan kuartal sebelumnya. Makanya kemudian kalau misalkan kita melihat marginnya di figur yang bawah itu, untuk dari EBITDA margin dan kemudian juga untuk dari sampai dengan GPM sampai dengan operating margin itu ya masih levelnya relatively stabil, namun kemudian dengan adanya forex losses ini untuk net margin sendiri mengalami penurunan yang cukup tajam. Sedangkan untuk net profitnya sendiri, jadi memang kita melihatnya ini Antam di level 9 months 2024 itu levelnya ada di 2,2 triliun atau kurang lebih mengalami penurunan sekitar 23% secara year-on-year. Next. Jadi overall ini ya yang tadi kita bilang bahwa dengan level untuk 9 months actual 2024 ini run rate kita ngelihatnya kalau misalkan dibandingkan dengan ekspektasi daripada konsensus, ini semua mulai dari pendapatan sampai dengan laba bersih itu cenderung above consensus estimate, sehingga memang ini kita melihat sebagai salah satu sentimen positif terkait dengan earnings Antam yang beat, jadi di mana net profitnya sudah mencapai 2,2 triliun
tahu itu levelnya untuk dibandingkan dengan run rate daripada konsensus sudah 89%, di mana konsensus hanya menargetkan untuk laba bersih Antam tahun ini di sekitar 2,5 triliun. Kemudian kemarin kita memang ada earnings ya, earnings call atau analyst meeting, jadi memang kita melihatnya ke depannya untuk dari segmen gold ini Antam masih menjadi salah satu yang menjadi penopang daripada kinerja Antam ke depannya, di mana memang untuk nanti Freeport juga sudah menandatangani untuk Antam sendiri untuk mereka nanti produksi gold daripada Freeport akan di offtake oleh Antam, dan ini up to sekitar 30 ton. Di mana ini kita melihatnya sebenarnya nanti dengan adanya Freeport yang mungkin akan memberikan sedikit diskon ya untuk penjualan goldnya terhadap Antam. Ini memang akan menambahkan margin Antam sehingga menjadi kasaran positif juga untuk segmen daripada gold Antam. Kemudian kita melihat untuk dari kemarin memang kalau kita ingat Antam ini mengalami perlambatan atau terlambat untuk mendapatkan nickel ore mining permit atau LKAB ya. Nah ini juga sudah mereka dapatkan, dan ekspektasinya untuk sampai dengan tahun ini produksi daripada nickel ore-nya ada di level sekitar 12 juta ton. Dibandingkan dengan memang sebelumnya yang baru rampung itu sekitar 9 dengan 10 juta ton untuk nickel ore. Tahun depan kita harapannya nickel ore daripada Antam ini mendapatkan LKAB yang lebih banyak lagi, dan manajemen memperkirakan sekitar 15 juta ton untuk tahun depan, sehingga ini untuk tahun depan kita berharap ada perbaikan dari sisi kinerja nikel daripada Antam. Kemudian kalau misalkan kita melihat dengan Feni-nya ya, jadi Feni ini juga memang sampai dengan tahun depan Antam belum commissioning untuk terkait dengan Feni barunya yang di Haltim, tapi kemudian untuk yang di Pomalaa sendiri kita melihatnya manajemen melakukan salah satu upaya untuk mengurangi cost atau membuat cost-nya yang lebih efisien dengan menggunakan PLN power grid dibandingkan dengan tenaga daripada diesel. Dan ini akan mengurangi cash cost daripada Feni Antam kurang lebih sampai dengan dari yang tadinya mungkin kurang lebih 12.000 USD per ton sampai menjadi kurang lebih 11.800 USD per ton. Kemudian untuk dari terkait aluminanya, jadi memang smelter grade alumina refinery Antam ini yang berada di Kalimantan itu akan beroperasi mulai dengan 1 2025. Dan kita untuk kedepannya memang untuk tahun ini salah satu yang menjadi pemberat daripada laba bersih daripada Antam itu adalah salah satunya impairment untuk terkait dengan nikel aset yang memang kaitannya dengan harga nikel sekarang yang terus mengalami penurunan, memang terus berdampak terhadap laba bersihnya. Namun kemudian menurut manajemen mereka sudah mencadangkan untuk terkait dengan nikel asetnya ini dengan harga yang memang nikelnya sudah rendah dan juga dengan discount rate yang lebih tinggi lagi, sehingga memang untuk di 4Q 2024 mendatang harapannya tidak ada lagi realisasi daripada pengeluaran yang lain-lain termasuk daripada impairment tersebut. Sehingga overall nanti di 4Q 2024 ekspektasi kita adalah dibandingkan dengan level sekarang seharusnya lebih baik kinerjanya, dan kemudian juga mungkin akan beat consensus expectation di 4Q 2024 mendatang. Next. Ya, jadi terakhir kita memang sudah merevisi ya forecast kita untuk Antam, dan juga memang kita roll forward atau menggunakan basis daripada valuasi kita di 2025 yang tadinya memang di 2024 dengan menggunakan multiples yang masih cenderung sama ya 8,3 kali atau kurang lebih di min-nya daripada standar di min daripada rata-rata 5 tahun daripada EV/EBITDA-nya Antam. Nah ini kalau misalkan kita melihat sekarang pergerakan Antam ini masih cenderung di bawah daripada min-nya, dan kita untuk target price kita di 2025 mendatang ada di level sekitar 1.900 rupiah per lembar saham, di mana memang untuk katalis utamanya adalah untuk terkait dengan gold segmennya ini masih menjadi salah satu penopang daripada kinerja Antam, dan juga kita ekspektasikan ada recovery di nickel production-nya dengan adanya RKAB yang baru, sehingga memang ini juga nanti kita melihat untuk dari kinerja keuangan Antam di tahun depan masih akan cenderung lebih baik.
untuk rekomendasinya sendiri kita memiliki trading buy dengan tadi TP yang di level 1900. Mungkin sekian dari saya, kembali ke Glenda. Terima kasih, selamat pagi sahabat Mirai Aset.